Naik becak ke pasar minggu, I love you. Selamat datang kembali di channel kesayangan janda muda suka nonton. Kali ini Mimin spesial membawakan alur cerita film Outside. Film ini menceritakan tentang keluarga berencana yang lari dari pengejaran wabah yang lebih mengerikan daripada corona. Oke, mari bikin kopi, siapkan roti lipat kaki kiri, boleh pakai mie ataupun sate sapi agar enjoy dan happy. Silakan subscribe sekarang juga jika tidak saya laporkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tanpa lama-lama dan banyak kata-kata, mari ditonton dulu. Cerita diawali dengan memperlihatkan sebuah acara pernikahan di mana seorang pria bernama Francis nampak sangat bahagia dengan istri barunya yang sedang mengandung bernama Iris. Begitu pula para tamu undangan yang ikut berbahagia akan hal tersebut. Beberapa tahun kemudian, Francis bersama istri dan kedua anak yang memutuskan pergi ke desa tempat orang tua Francis tinggal. Hal itu disebabkan kemunculan sebuah wabah misterius yang membuat mereka harus menjauhi keramaian, dan sesampainya di lokasi tujuan, Francis segera masuk untuk memeriksa situasi terlebih dahulu rumah yang akan mereka tempati. Setibanya di lantai atas, Francis menemukan ayahnya juga meninggal sambil memegang senjata. Melihat bekas luka gigitan pada sang ayah pun dapat disimpulkan jika ayahnya sudah terinfeksi. Nekat bunuh diri sebelum dirinya berubah menjadi zombie. Setelah mengambil pistol milik ayahnya, Francis kembali dibuat terkejut kala melihat ibunya sudah menjadi zombie. Bahkan dengan tubuhnya yang terpotong, si ibu masih sanggup mengejar Francis dengan menggunakan kedua tangannya. Sehingga keesokan paginya, Iris yang baru terbangun mendapati Francis sudah berjaga semalaman dengan memperhatikan keadaan di luar rumah demi menjaga keamanan, karena untuk saat ini mereka belum bisa memastikan layak atau tidaknya area ini untuk ditinggali. Sebagai langkah awal, Francis mulai mengecek pompa air yang ada di halaman rumah. Ya, merasa lega setelah menyadari jika air yang ada di sana aman untuk dikonsumsi. Membuat kedua anaknya sangat berantusias ingin membantu, terkecuali sang istri yang seolah menyimpan kekhawatiran. Baru saja akan mempertanyakan masalahnya kepada sang istri, Francis malah diajak anak tertuanya yang bernama Josh pergi melihat gudang penyimpanan yang ada di belakang rumah, berharap akan menemukan senjata atau berjaga-jaga apabila ada zombie atau barang lain yang berguna untuk bertahan hidup. Memasuki gudang tersebut, mereka menemukan beberapa barang berguna beserta kandang berisi ayam yang masih hidup. Bahkan seonggok jasad yang meninggal dalam posisi tergelantung, di mana Francis yang menyadari jika kunci kandang itu masih dimiliki oleh si jasad pun segera meminta Josh agar mengambilnya. Tetapi apa yang terjadi? Meskipun virus tersebut hanya dapat menular melalui kontak langsung seperti gigitan, Josh yang faktanya takut terinfeksi pun segera membasuh tangan sekaligus wajahnya. Sementara Francis memberikan oleh-oleh sebatang tebu kepada putra bungsunya yang bernama Lucas karena belum pernah mencoba saat masih tinggal di kota. Bersamaan dengan itu, Iris mengajak suaminya pergi melihat salah satu ruangan yang mana di sana terdapat sebuah generator yang mungkin masih bisa digunakan untuk menyalakan listrik. Namun baru saja memasuki ruangan, Francis nampak menjadi sangat ketakutan seolah memiliki kenangan buruk dengan ruangan tersebut di masa lalu. Saat sedang makan malam, Josh iseng menyalakan sebuah radio berharap akan mendapatkan informasi terkait situasi saat ini. Bahkan menyarankan kepada ayahnya untuk pindah karena semua orang sudah mengusir ke wilayah pegunungan di utara. Namun Francis sekonyong-konyong menolak ide tersebut karena menganggap kondisi di luar rumah jauh lebih berbahaya. Selesai makan malam, Josh yang rindu kepada pacarnya terus melihat foto-foto sekaligus video sang pacar hingga tak lama ponsel miliknya kehabisan baterai dan tidak bisa mengisi ulang daya karena tidak ada listrik. Di mana Francis yang menyadari akan hal itu kembali membuatnya teringat akan generator di lantai bawah yang membangkitkan kewenangan buruknya sampai ke alam mimpi.
Keesokan harinya, Iris yang mengetahui jika suaminya menyimpan trauma berat dengan ruangan yang terdapat generator pun membujuk Prancis agar segera pergi meninggalkan rumah tersebut, di mana Prancis malah mengungkapkan penyesalan karena menikah dengan Iris yang sebenarnya pada waktu itu ia sama sekali tidak mencintainya. Hal ini menjadi jawaban mengapa Iris selalu bersikap dingin kepada suaminya, namun Iris mengatakan jika dirinya sudah lama menerima Prancis apa adanya, membuat Prancis akhirnya luluh dan mengikuti saran dari istrinya untuk meninggalkan rumah ini. Dalam perjalanan mencari tempat yang lebih aman, perdebatan rumah tangga kembali terjadi. Tatkala Josh memberitahu terkait paman yang bernama Diego, adik dari ayahnya, menelepon si ibu sebelum pergi dari kota, menanyakan kabar sekaligus menyarankan tempat aman untuk berlindung, yaitu pegunungan di wilayah utara. Hal itu seketika memicu kemarahan Prancis yang menganggap jika istrinya memiliki hubungan gelap dengan adiknya, sampai akhirnya perjalanan mereka pun harus terhenti. Akibat pagar yang menutup jalan, bahkan di tempat itu juga terdapat kendaraan yang lain yang ditinggalkan oleh pemiliknya, membuat Prancis ingin kembali pulang ke rumah sebelum hari mulai gelap. Namun Iris segera keluar untuk membuka pagar tersebut. Saat sedang berusaha itulah Iris tiba-tiba dihampiri sesosok zombie tentara, di mana Prancis yang juga menyadari akan hal itu segera keluar dari mobil untuk menyelamatkan istrinya. Tapi apa yang terjadi? Puluhan zombie akhirnya berdatangan akibat mendengar suara tembakan, namun menargetkan Josh dan adiknya yang saat ini udah ada di dalam mobil, sehingga Prancis terpaksa mengorbankan dirinya untuk memancing para zombie agar istri dan kedua anaknya bisa selamat. Dan setelah kejadian tersebut, mereka tidak memiliki pilihan selain kembali ke rumah dengan berjalan kaki karena suara ledakan barusan membuat para zombie semakin berdatangan. Prancis memberitahu istrinya agar jangan berharap ingin pindah lagi karena hanya rumah inilah satu-satunya paling aman bagi mereka. 2 minggu kemudian Prancis pergi sendirian untuk mengecek kondisi mobilnya, namun saat berhasil dinyalakan, ia kembali teringat dengan perkataan Josh waktu itu yang memberitahu jika Iris saling berbagi kabar dengan Diego. Membuatnya semakin curiga akan adanya perselingkuhan, sehingga memutuskan untuk kembali pulang tanpa membawa mobil dan hanya membawakan beberapa liter bensin untuk menghidupkan generator. Setelah generator berhasil dihidupkan kembali, listrik di kediaman itu pun kembali menyala seperti seharusnya, di mana hal itu Prancis lakukan demi membuat istri dan kedua anaknya betah di rumah. Bahkan sebuah alat pemutar musik yang membuat Iris sadar akan kasih sayang sang suami kepada keluarganya. Keesokan harinya, Prancis meminta maaf kepada Iris atas semua sikap kasarnya selama ini dan berjanji akan menjadi pribadi lebih baik untuk keluarga ke depannya. Dan sebagai bentuk perayaan karena sudah saling memaaf-maafkan, Prancis akan memasakkan menu spesial untuk istri dan kedua anaknya, yaitu ayam yang sebelumnya ia temukan dari dalam gudang penyimpanan. Saat akan mengambil ayam itulah Prancis mendapati kandang ayamnya sudah kosong akibat anjing liar, membuat rencana makan enak bersama keluarga harus kandas, dan ia sendiri justru malah diserang oleh hewan tersebut, sehingga Iris segera mengobati luka yang didapat oleh suaminya. Sementara itu Josh kembali memutar radio untuk mendapatkan sinyal, hingga tak lama muncul suara yang menyebutkan jika Camp Delta merupakan lokasi aman untuk berlindung dari para zombie. Josh pun segera memanggil ayah dan ibunya, namun Prancis menyela perkataan Josh dengan berbagai alasan agar mereka tidak pergi meninggalkan rumah ini. Josh memberanikan diri dengan mengutarakan keinginannya ingin bertemu dengan sang pacar kepada si ayah, membuat Prancis semakin jengkel karena Josh tidak memikirkan keselamatan diri sendiri. Namun karena anaknya terus memaksa, Prancis akhirnya memberikan izin dengan satu syarat, yaitu Josh harus bisa melawan para zombie menggunakan tangannya sendiri. Prancis segera membawa Josh pergi ke ladang untuk melatih agar Josh mahir dalam menembak. Namun setelah diberikan penjelasan beberapa kali, Josh nampak sangat gugup karena belum cukup mental dalam menggunakan senjata, sehingga
terus gagal membidik sasarannya. Meskipun Iris meminta suaminya agar berhenti karena Josh mulai ketakutan, Prancis sama sekali tidak mempedulikan hal itu demi mendidik putranya, di mana bentakan yang terus diberikan membuat Josh akhirnya berhasil menembak tepat sasaran. Namun tanpa diduga, suara tembakan itu justru malah memancing perhatian para zombie. Hingga dengan cepat Prancis bersama keluarganya segera masuk kembali ke dalam rumah. Namun sayangnya usaha yang dilakukan nampak sia-sia, karena saat diperiksa para zombie malah semakin bertambah banyak. Dan di tengah kepanikan itu, sebuah mobil tiba-tiba datang membunyikan klakson beberapa kali bermaksud mengalihkan perhatian para zombie, membuat Prancis bersama keluarganya bisa selamat. Keesokan paginya Prancis memutuskan untuk mengikuti jejak mobil orang yang sudah menyelamatkan nyawanya. Dan ternyata Prancis dibuat terkejut saat menyadari jika orang itu adalah Diego yang tiada lain merupakan adiknya sendiri. Namun bukannya berterima kasih, Prancis justru malah memintanya agar tidak lagi menemui keluarganya. Meskipun Diego hanya berniat ingin menjemput untuk mengantar mereka pergi ke tempat yang lebih aman. Sebelum pergi, Diego memberikan peta menuju Camp Delta dengan harapan Prancis akan merubah pikirannya. Hal itu malah membuat Prancis semakin emosi hingga berniat membakar peta tersebut, namun tidak jadi dilakukan dan memilih untuk menyimpannya dengan membawa jaket yang ditinggalkan oleh Diego. Prancis kembali pulang ke rumah dan memberitahu istrinya jika Diego ditemukan sudah dalam kondisi meninggal, membuat Iris langsung terdiam karena merasa tidak percaya dengan perkataan suaminya. Untuk meningkatkan keamanan dari serangan zombie, sekaligus keluarganya tidak lagi bertemu dengan sosok Diego, Prancis mulai menutup semua jendela rumah, sementara istri dan kedua putranya tidak dapat melakukan apa-apa dan hanya menuruti keegoisan sang ayah yang tidak ingin keluarganya meninggalkan tempat ini. Singkat cerita, Lucas yang sedang bermain seorang diri malah masuk ke ruangan generator yang dimana di situ ia melihat sebuah bayangan dari kaca jendela yang rupanya adalah zombie. Si ibu yang kebetulan datang segera memintanya agar jangan berteriak karena dapat menarik perhatian para zombie lainnya. Tanpa disadari, Prancis diam-diam memperhatikan mereka dari balik pintu. Ia pun segera pergi keluar untuk mencari zombie tersebut, menghabisinya dengan sangat brutal dan membawa kepalanya kembali ke rumah, berharap istri dan kedua putranya mengerti akan bahaya kondisi di luar saat ini. Malam harinya Prancis kembali menghangatkan suasana keluarga dengan meminta anak-anaknya menghias pohon Natal, dan ketika sedang makan malam ia bahkan meminta mereka agar mengungkapkan harapan masing-masing, di mana Lucas hanya berharap diberikan sepeda baru, sementara Josh menginginkan sebuah peta yang tanpa sengaja ia lihat ada di ayahnya. Mendengar hal itu, Iris langsung menanyakan terkait peta yang dimaksud, namun Prancis tidak mau jujur dan malah mengungkapkan keinginannya untuk memiliki anak lagi. Iris tentu saja keberatan dengan permintaannya dan menganggap Prancis tidak mengerti terhadap situasi yang sedang keluarga mereka hadapi saat ini. Dalam situasi tersebut, Iris mengungkapkan keinginannya yang ingin pergi dari rumah karena tak tahan dengan sikap Prancis yang semakin hari tidak masuk akal, di mana hal itu justru semakin memicu kemarahan Prancis hingga lantas membocorkan rahasia mengenai istrinya yang ingin bertemu dengan Diego, sekaligus pernah akan meninggalkan anak-anaknya hanya demi selingkuhannya. Prancis lalu menunjukkan peta pemberian dari Diego lalu menembaknya di depan istri dan kedua anaknya, membuat Iris spontan menampar suaminya sendiri dan pergi meninggalkan meja makan karena sakit hati. Keesokan harinya, Iris menghampiri kedua anaknya untuk meminta maaf sekaligus memberikan penjelasan bahwa ia sebenarnya tidak ingin meninggalkan mereka dan hanya muak dengan sikap Prancis yang semakin tidak stabil. Sementara itu, Prancis yang sedang mencari tebu seketika mendengar suara tembakan dan melihat kepulan asap dari kejauhan, membuatnya memilih untuk segera pulang menjaga keluarganya agar tidak keluar dari rumah.
Josh yang kali ini memihak kepada ibunya mengatakan jika semua perkataan ayahnya tidak lebih dari omong kosong belaka. Ia secara terbuka mengatakan kebusukan si ayah yang seolah ingin membunuh mereka seperti perlakuan yang didapatkan oleh Prancis dari orang tuanya di masa lalu. Tidak berselang lama, tiba-tiba suara ketukan pintu terdengar dari rumah di mana orang yang dimaksud berminta tolong dan mengaku tidak tergigit oleh zombie. Di mana Josh yang merasa kasihan segera membukakan pintu tanpa mempedulikan perkataan ayahnya yang selalu khawatir. Dia bernama Samsul, seorang tentara yang mengaku berasal dari Camp Delta, yang merupakan tempat aman dengan penjagaan tinggi militer. Namun ia menjadi satu-satunya orang yang selamat dari serangan zombie saat sedang mencari makan di wilayah ini. Samsul mendapat saran dari seseorang yang tidak dikenal membuat Aerie sadar jika suaminya telah berbohong karena orang dimaksud pasti adalah Diego. Namun Prancis sama sekali tidak peduli dan langsung mengurung Samsul di ruang generator untuk memastikan jika Samsul benar-benar tidak terinfeksi wabah zombie. Tepat di tengah malam, Josh pun merasa tidak dihargai oleh Prancis. Lantas membangunkan ibunya untuk mengajaknya pergi mencari Diego. Namun Iris menolak karena tidak bisa meninggalkan Lucas yang masih anak-anak. Sehingga ia memutuskan pergi sendirian dan berjanji akan membawa Diego kembali untuk menjemput ibu dan adiknya. Kemudian Prancis yang baru terbangun dan tidurnya melihat Samsul sedang makan bersama istri dan anaknya. Terkecuali Josh yang sudah terlebih dahulu meninggalkan rumah pun membuatnya sangat emosi. Sehingga inilah yang terjadi. Saat kembali sadar, Iris kini sudah terkurung di ruang generator bersama Lucas dengan seluruh jendela yang tertutup agar mereka tidak bisa melarikan diri. Hingga tak lama, Prancis juga masuk ke sana dengan perilaku aneh sambil menegakkan seragam tentara milik Samsul, membawa makanan berupa daging yang entah dari mana ia bisa mendapatkannya. Prancis yang merasa emosi karena Iris menganggap daging tersebut diambil dari bagian tubuh Samsul pun membanting makanannya hingga berserakan. Ia bercerita terkait bagaimana ayahnya dahulu terus memaksa agar selalu menghabiskan makanan. Namun ketika Iris mencoba bernegosiasi agar dilepaskan, Prancis sama sekali tidak peduli, bahkan membiarkan mereka agar tetap berada di ruangan tersebut. Malam harinya, Lucas ketika mendapatkan ide agar bisa kabur dari ruangan bersama ibunya, di mana ia langsung mengerang kesakitan yang membuat Prancis segera datang ke sana karena merasa khawatir. Dan saat diperiksa, Iris segera muncul dari kegelapan dan menyerang bahu suaminya dari belakang dengan cepat. Iris segera membawa Lucas untuk dibawa kabur, namun baru saja berhasil keluar dari rumah, pelarian mereka harus terhenti karena ada satu zombie di halaman rumah, di mana zombie tersebut dengan cepat menargetkan mereka dan berhasil menangkap kaki Iris sampai akhirnya. Bersamaan dengan itu, Prancis yang mendengar suara keributan segera mendobrak pintu ruangan. Ia bergegas naik ke lantai atas untuk menghabisi zombie tersebut. Dan karena merasa sakit hati kepada istrinya, Prancis pun berniat menghabisinya juga. Tetapi ya, akibat serangan zombie barusan, Lucas rupanya mendapat luka gigitan bagian tangan, membuat Prancis dan istrinya harus berdamai demi menyelamatkan anaknya. Mereka mengamputasi tangan sang anak agar virus tidak sampai menyebar ke seluruh tubuh dan menggunakan alat seadanya karena harapan satu-satunya bagi mereka saat ini adalah pergi menuju Camp Delta. Iris memohon kepada Prancis untuk segera mengambilkan mobil yang ditinggalkannya di jembatan agar Lucas bisa mendapatkan perawatan insentif karena sadar akan dirinya yang tidak bisa berbuat apa-apa demi menyelamatkan anaknya, membuat Prancis akhirnya luluh. Sesampainya di sana, Prancis bertemu dengan Josh yang malah menganggapnya sudah menjadi zombie karena penampilannya yang berantakan sekaligus dipenuhi dengan darah. Josh nekat menembak ayahnya sendiri dan segera meminta maaf setelah menyadari jika ayahnya masih manusia. Di tengah kondisi yang semakin sekarat, Prancis memohon kepada Josh untuk segera kembali ke rumah demi membawa Iris dan adiknya pergi menuju Camp Delta dan memastikan keluarganya selamat sampai ke lokasi tujuan. Dan film pun berakhir. Terima kasih telah menonton sampai usai dan jangan lupa klik subscribe, like, dan bagikan kepada seluruh umat di dunia.
Sampai jumpa lagi di film-film berikutnya. Suka nonton, suka banget lur.